Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelumnya perkenalkan di sini kita dari kelompok 2 kewarganegaraan. Di sini kelompok kita dapat tugas untuk menjelaskan tentang negara dan sistem pemerintahan. Sebelumnya diperkenalkan dulu, di sini ada saya sendiri, Yusron Fadlullah, lalu ada Mas Gilang Prasetya, dan Mas Alfi Himawan. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai langsung ke slide pertama. Di sini ada pengertian negara. Pengertian negara ini adalah bentuk organisasi dari masyarakat atau kelompok orang yang mempunyai kekuasaan. Dan setiap warga masyarakat yang menjadi anggota suatu negara harus tunduk padanya dengan menyelenggarakan ketertiban dan menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Sedangkan menurut KBBI, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara memiliki dua pengertian. Pertama, pengertian negara adalah sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Lalu yang kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Lalu di sini juga kita lampirkan pengertian negara menurut para ahli. Pertama dari Aristoteles. Menurut dia, negara berasal dari adanya penggabungan keluarga-keluarga menjadi kelompok yang lebih besar. Kemudian kelompok tersebut saling bergabung dan menjadi sebuah desa, hingga seterusnya sampai menjadi negara. Negara yang dimaksud Aristoteles adalah yang masih sama dengan kota atau polis. Sedangkan menurut Robert M. McIver, negara adalah perkumpulan yang mewujudkan ketertiban masyarakat di wilayah tertentu dengan menggunakan sistem hukum. Di mana untuk mewujudkan keadaan tertentu, maka ada pemberian kekuasaan untuk memaksa. Lalu ada dari Max Weber, negara adalah sekelompok masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik yang secara sah dalam suatu wilayah tertentu. Lalu dalam The State in the Theory and Practice tahun 47 oleh Harold J. Lasky, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok dalam masyarakat. Dalam An Introduction to Politics tahun 51, Roger H. Soltau, negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan segala persoalan bersama atas nama rakyat di dalamnya. Lalu menurut George Jelinek, negara adalah organisasi yang mendapatkan kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Menurut Immanuel Kant, pengertian negara adalah organisasi yang berfungsi untuk menjalankan kepentingan umum di wilayah hukum dalam batasan yang telah ditetapkan melalui undang-undang yang telah disepakati bersama. Nah, itu adalah pengertian negara. Lalu selanjutnya akan dijelaskan mengenai fungsi negara oleh Mas Alfi. Silakan Mas Alfi. Baik, saya akan menjelaskan fungsi dari negara. Yang pertama adalah melaksanakan penertiban negara dalam mencapai tujuan bersama, dan untuk mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat harus melaksanakan penertiban. Jadi dalam hal ini negara bertindak sebagai stabilisator. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Setiap negara selalu berusaha untuk mempertinggi kehidupan rakyatnya dan mengusahakan supaya kemakmuran dapat dinikmati oleh masyarakatnya secara adil dan merata. Yang ketiga, pertahanan. Pertahanan negara merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu negara. Menjaga kemungkinan serangan dari luar diperlukan pertahanan, maka dari itu negara perlu dilengkapi dengan alat-alat pertahanan. Selanjutnya, nomor 4 adalah menegakkan keadilan. Keadilan bukanlah suatu status, melainkan merupakan suatu proses. Keadilan dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan. Selanjutnya, unsur-unsur negara, ada 4 unsur yang membuat sebuah wilayah disebut negara. Unsur-unsur negara adalah yang pertama, satu, rakyat. Rakyat ini merupakan unsur pertama dalam membentuk negara. Tanpa rakyat, tidak akan ada negara. Diperlukan adanya kumpulan orang-orang yang tinggal di negara tersebut dan dipersatukan oleh suatu perasaan. Orang-orang yang tinggal di negara adalah warga negara. Tanpa adanya orang sebagai rakyat pada suatu negara, maka pemerintah tidak akan berjalan.
Rakyat juga berfungsi sebagai sumber daya manusia untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Kedua, wilayah. Negara adalah satu kesatuan teritorial. Wilayah ini dapat meliputi daratan, laut, dan udara. Luas negara bisa besar atau kecil, namun ia harus menjadi bagian wilayah yang pasti dan ditandai dengan baik. Seluruh wilayah negara berada di bawah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi negara. Selanjutnya, nomor 3 adalah pemerintah yang berdaulat. Negara harus memiliki pemerintah yang berdaulat. Pemerintah adalah badan yang membuat, melaksanakan, menegakkan, dan mengadili hukum negara. Negara menjalankan kekuasaan kedaulatannya melalui pemerintahannya. Kedaulatan adalah unsur negara yang paling eksklusif. Kedaulatan merupakan dasar di mana negara mengatur segala aspek kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayahnya. Selanjutnya, 4. Pengakuan dari negara lain. Unsur yang harus dimiliki negara adalah pengakuan dari negara lain. Di sini, keberadaan negara diperkuat dengan adanya pengakuan dari negara lain, bahwa negara tersebut mampu secara mandiri mengatur rakyatnya dengan baik. Unsur negara yang satu ini bersifat deklaratif. Artinya, suatu negara baru memberikan pernyataan dirinya, dan suatu negara yang sudah berdiri sebelumnya telah memberi pengakuan dari status kenegaraannya. Oke, baik, terima kasih Mas Alfi. Jadi kita udah dapat poinnya tentang negara. Lalu di sini kan ada salah satunya pemerintahan berdaulat ya. Lalu apa sih pemerintahan itu, sistem pemerintahan? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Gilang. Silakan Mas Gilang. Oke, pengertian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan berasal dari dua istilah, yakni sistem dan pemerintahan. Sistem sendiri dalam bahasa Inggris mempunyai arti susunan, cara, jaringan, tatanan, atau cara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem memiliki 3 arti. Yang pertama, seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membuat suatu totalitas. Yang kedua, sistem ialah sebuah susunan pandangan, teori, atau asas yang teratur. Dan yang ketiga, sistem merupakan sebuah metode atau cara-cara untuk melakukan sesuatu. Kemudian istilah pemerintahan yang berasal dari kata pemerintah, sedangkan istilah pemerintah berasal dari kata perintah. Pada KBBI, istilah ini memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, memiliki makna menyeluruh untuk melakukan sesuatu. Kedua, mempunyai arti kekuasaan yang memerintah sebuah daerah atau bahkan sebuah negara. Next. Pemerintahan merupakan sebuah perbuatan, hal, cara, atau urusan dalam memerintahkan sesuatu. Pemerintahan juga berarti segala urusan yang dilakukan oleh suatu negara yang dimana urusan tersebut dilakukan dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat sekaligus yang menjadi sebuah kepentingan negara. Karena itu, pemerintahan adalah tindakan atau aktivitas dari pemerintah itu sendiri. Nah, sistem pemerintahan adalah sebuah susunan yang teratur. Sistem pemerintahan merupakan korelasi dan susunan di antara lembaga-lembaga negara. Susunan antar lembaga negara ini saling terikat. Selain itu juga berkesinambungan pada satu kesatuan dalam rangka penyelenggaraan suatu negara. Next. Ada beberapa sistem pemerintahan pada sebuah negara. Di antaranya sistem presidensil, kedua sistem semi presidensil, ketiga ada parlementer, 4 monarki, kelima liberal, 6 demokrasi, ketujuh federal, 8 tirani, dan yang terakhir aristokrasi. Di mana mereka yang menjalankan suatu sistem pemerintahan disebut pemerintah. Tugas dari pemerintah adalah membentuk dan menegakkan suatu hukum pada suatu negara. Menurut Hans Kelsen dalam teori politik klasik, bentuk pemerintahan diklasifikasikan menjadi monarki dan republik. Kelsen 1971. Jika kepala negara diangkat berdasarkan hak waris atau keturunan, maka disebut dengan monarki.
Sedangkan jika kepala negara dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan yang sudah ditentukan, maka bentuk negaranya disebut negara republik. Jadi kesimpulan dari sistem pemerintahan adalah sebuah sistem di mana untuk menjalankan suatu negara untuk mencapai fungsi-fungsi dari negara. Di Indonesia, di negara kita sendiri, sistem pemerintahannya yaitu menganut sistem presidensial, di mana presiden memiliki wewenang penuh terhadap sistem pemerintahan yang berjalan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin teman-teman ada kesimpulan yang lain? Ya, silakan di komen aja ya kalau misalnya ini kita sama-sama belajar. Di sini kita sama-sama belajar aja. Kalau yang kurang dari kita, mohon maaf. Mungkin sekian ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.